Ada 5 hal yang bisa Anda perhatikan, yang harus Anda perhatikan ketika Anda melakukan sebuah scale up. Tema scale up sekali lagi tema yang sangat menarik dan perlu dibahas terus. Ya, kita pengen tumbuh kan. Tumbuh itu teman-teman ada macam-macam ya. Ada pertumbuhan yang dilakukan yang dialami secara biasa yang dinamakan dengan stable growth. Ada yang pertumbuhan justru malah menukik ke bawah, decline growth. Ada yang namanya menukik ke atas, extreme growth. Nah, tentu Anda pengennya extreme growth. Extreme growth sendiri ada 2 jenis. Ada yang dinamakan dengan exponential growth ataupun yang tumbuhnya 2 kali lipat. Ada yang dinamakan dengan extraordinary growth, tumbuhnya lebih dari 2 kali lipat. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya kita scale up dan apa saja yang harus diperhatikan, poin-poin penting agar nanti pada saat scale up ini bisa maksimal. Nomor 1, speed, kecepatan. Sekali lagi, speed itu penting buat Anda. Ingat, yang cepat mengalahkan yang besar. Betapa banyak kita perusahaan yang sekarang sudah besar tapi karena lambat itu akhirnya kesusul sama brand-brand baru yang baru lahir, baru muncul. Dan masalahnya adalah biang kerok kita kenapa akhirnya memperlambat gerak kita adalah 2 hal. Zona nyaman dan mudah puas, cepat puas. Ya, zona nyaman adalah merasa ada sudahlah, ngapain lagi sih? Udah aman, aku nyaman di sini. Ini bahaya. Tidak ada kenyamanan dalam kebertumbuhan. Berlaku sebaliknya, tidak ada kebertumbuhan dalam kenyamanan. Kalau Anda siap tumbuh, siap-siap gak nyaman. Kalau Anda mau nyaman, siap-siap nggak tumbuh, kan begitu. Dan yang kedua, selain zona nyaman adalah cepat puas. Udah cukup segini aja. Ingat, cukup itu penting untuk diri sendiri. Namanya qanaah istilahnya, kan ya. Kudu tawadu gitu kan, antara mau duit bukan ya, tawadu beneran gitu kan. Poin pentingnya adalah kalau Anda untuk hidup sendiri harus kudu cukup, tapi kalau buat berbagi sama orang lain kagak pernah cukup. Nah, maka sekali lagi, yuk mulai Anda sadar gitu ya, Anda jangan lengah karena Anda bisa disusul sama orang yang geraknya cepat. Kita belajar dari Nokia. Nokia adalah sebuah perusahaan yang dulunya pernah besar. Saya punya handphonenya, ya, tapi ya wafat. Kita belajar dari Kodak. Kita belajar dari BlackBerry yang dulu saya pernah bikin bukunya, bahkan sekarang udah hilang ya karena speednya terlalu lambat. Maka poin penting adalah yuk kita nyalakan speed kita. Cepat dalam apa, Kang? Cepat dalam melakukan adaptasi. Adaptasi dengan apa? Dengan zaman. Dimana sekarang semuanya era digital. Semua sekarang serba cari brand itu, mencari produk itu benar-benar searching dulu. Pola ISAS tahu? Attract, interest, search, action gitu ya, dan share. Jadi orang itu sekarang cuma sekedar scrolling timeline IG Anda, dia nyari di MP, di Google gitu kan. Nah, Anda harus tahu behavior itu. Pola perpindahan dari awalnya bowling marketing, kalau bahasa Pak B itu ya, yang semua kendali ada pada marketer, gelontorin budget besar, jepret rat, yang market cuma diam, sekarang bergeser menjadi pinball marketing. Yang orang lain sekarang bolanya kecil, pas udah dilempar pluk gitu, sudah dikontrol, susah dikontrolnya. Tergantung pasarnya, tergantung brandnya, tergantung umatnya, bahasnya gitu. Nah, ini harus adaptasi dengan zaman. Orang sekarang main digital, ya namanya juga digital. Belajarlah di extreme funneling misalkan, ya, jualan. Ya. Belajar di product launch dynamic. Belajarlah tentang kepemimpinan di extreme leadership. Karena Anda butuh gerak cepat. Kang, katanya dulu saya pernah baca di buku Akang yang kedua, Speed is Killing You. Sekarang kok malah suruh nyuruh cepat. Poinnya adalah di cepatnya, bukan di inginnya. Ingin cepat itu berbahaya, itu artinya nafsu. Hati-hati yang pakai nafsu, biasanya nanti susu itu gak benar gitu kan, perbuatan syaiton gitu ya. Nah, maka poinnya adalah kalau Anda sudah merasa bahwa ini harus gerak cepat. Jangan lambat, jangan lengah gitu. Cepat dalam adaptasi, cepat dalam melakukan inovasi. Orang lain sudah macam-macam keren-keren lah, Anda gitu-gitu doang, gimana sih? Inovasinya apa lagi kira-kira? Apa lagi? What next? What's new gitu ya. Itu yang kedua. Cepat apa lagi? Yang cepat dalam melakukan eksekusi, ojo kesuwen, ojo rebahan tok, ojo turut tok gitu loh. Eksekusinya gimana nih? Gimana sih ini? Nah, ajar. Yang cepat akan mengalahkan yang besar. Itu poin nomor 1, speed. Yang kedua adalah sistem. Sistem adalah tentang bagaimana Anda punya kebijakan. Kebijakannya apa saja, SOP-nya gimana, struktur organisasinya seperti apa, normnya kayak apa, evaluasi kinerja gimana, KPI, reward and punishment, hal-hal seperti yang harus Anda bangun. Karena pada akhirnya, bisnis Anda itu kan pada akhirnya pengen bisa sustain, pengen bisa autopilot. Anda nggak mungkin bisnis ini bisa autopilot ataupun sustain kalau misalkan Anda nggak bangun sistem. Sistem adalah yang memang akan memastikan bisnis Anda itu bisa berjalan tanpa harus adanya Anda. Jangan sampai bisnis Anda adalah Anda. Ketika Anda sakit, bisnis ikutan sakit. Ketika Anda wafat, bisnis ikutan wafat. Katanya pengen diwariskan, katanya pengen diwakafkan. Masa sakit bentar aja langsung tutup tuh perusahaan? Ingat sistem ya, nomor 2.
Yang ketiga kawan-kawan tentu adalah super team. Kenapa saya bahas sistem dulu? Karena mau gak mau super team lah yang akan ngikutin sistem, bukan sebaliknya. Super team lah yang ngikutin sistem. Kalau sistem ngikutin super teamnya kabur, ya ikut hancur tuh sistem. Di poin nomor 3 adalah super team. Bagaimana top manajemennya, middle manajemennya, ya, sampai eksekutornya. Kang, saya gak ada duit Kang, budget hire CEO pro misalnya. Ya kalau misalkan kita ngegaji CEO 100 juta kalau bisa ngasilin puluhan M sebulan, kenapa enggak? Bener gak? Jangan hanya gara-gara Anda nggak mau keluar duit gede, akhirnya Anda gak dapat gede. Sekali lagi ya, jangan hanya gara-gara Anda gak mau keluar duit gede, Anda akhirnya gak dapat gede karena Anda terlalu ngirit, pelit, pailit nanti ya. Bukan doain ini, emang ngingetin ya. Sekali lagi, yuk super timnya dibangun. Top levelnya gimana? Middle levelnya gimana? Low manajemennya gimana? Tidak ada yang namanya Superman. Yang adalah super tim. Dalam film Superman, seingat saya dulu waktu zaman Superman itu udah mati tuh Superman tuh. Sampai akhirnya yang bangun itu si Batman kan, si Batman and Team di Justice League gitu kan. Itu pun ya gara-gara si timnya kan. Bangun lagi aja lah, hidupin gitu. Jadi Superman is dead. Bagi Anda yang sekarang kerja sendirian, aduh siap-siap mati tuh ya. Sekali lagi ini bukan ngedoain, ini emang ngingetin, bangun tim tuh. Yang keempat adalah sinergi. Zaman sekarang eranya sinergi, kolaborasi. No collapse. Sekali lagi ya, no collapse. Yuk kolaborasi dengan orang lain. Jangan merasa paling. Saya hampir semua bisnis saya itu sekarang sifatnya itu adalah kolaborasi dengan orang lain. Partnership dengan orang lain. Entah itu syirkah, berupa syirkah mudharabah, atau syirkah inan, atau syirkah abdan, dan syirkah lainnya. Ya. Intinya adalah kolaborasi lah. Jangan main sendiri mulu. Kalau misalkan sendiri mulu, nanti bisa kalah sama orang lain yang sekarang kolaborasinya ekstrim. Kalau kita sendirian, ibarat kata sapu lidi, patahnya cepet. Kalau kita bareng-bareng, sapu lidinya gunung, kuat tuh, susah dipatahin. Asalkan satu visi yang ngikatnya ada gitu. Sinergi sama siapa Kang? Sinergi sama tokoh lah, sinergi sama media lah, sama komunitas lah, sama perusahaan besar lah, sama UMKM lah, sama siapapun. Bahkan saya pribadi tidak menutup kemungkinan untuk sinergi dengan Anda. Bagi Anda yang sekarang punya brand besar gitu ya, pengen endorse gitu ya. Monggo, pengen jadi BA saya silahkan. Kalau Anda pengen kolaborasi bisnis juga silahkan, tapi tentu filternya sangat besar nanti ya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah spiritual. Karena bagaimanapun juga yang ngasih rezeki ini kan bukan customer, yang ngasih rezeki ini kan bukan buyer, bukan konsumen, tapi kan yang di atas, Allah Subhanahu Wa Taala ya. Maka sebelum scale up, pastikan spiritualnya juga kita hadirkan. Niatnya kita untuk apa sih scale up ini ya. Nanti ketika dapat duit diapain ya. Dan jangan nunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekahin dulu aja. Insya Allah ketika fokus kita spiritual, nanti lonjakan finansial akan terjadi. Ini bukan cuma omong kosong belaka, tapi saya sudah ngalamin. Itulah 5S yang perlu Anda perhatikan sebelum Anda lakukan scale up. Ya, saat Anda melakukan scale up, mulai dari speed, sistem, super team, sinergi, dan spiritual. Semoga ketika Anda mempraktekkan 5 poin ini bisa menjadi bahan bakar Anda untuk melakukan scale up. Omsetnya bisa miliaran rupiah setiap bulan dan bisa sedekah miliaran juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga siapapun yang komen di komentar ini nanti bisa makin tumbuh dan makin gede lagi nanti kebermanfaatannya ya. Jadi mungkin dari saya teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau Anda suka kasih like, comment, share. Kalau ada request khusus komen juga.